Tes 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 3, 2, 1. Siang, Pak. Ya, oke, baik. Selamat siang. Untuk suaranya bisa terdengar dengan jelas? Kedengeran, Pak. Ya. Jadi di minggu ini kita ketemu lagi ya untuk mata kuliah komputasi teknik. Sebelumnya saya minta dokumentasi ya, untuk dokumentasi awal untuk menghidupkan kamera atau videonya untuk di print screen atau di screenshot siapa saja yang mengikuti perkuliahan komputasi teknik.
lagi. Ya, oke, baik. Oke, udah di dokumentasikan, di screenshot siapa saja yang ikut masuk di kelas komputasi teknik. Pak, maaf Pak, saya tadi habis dari WC Pak. Kenapa? Saya baru on game Pak, saya habis dari WC Pak. Maaf Pak. Ya, bentar ya. Coba di yang tadi baru dari WC kameranya di on cam diaktifkan. Iya Pak, kamera saya sudah aktif Pak. Ya. Ya, jadi di minggu ini kita mencoba untuk mengenal ya atau memahami dari satu metode tersebut yang kemarin sudah dibaca ya kalau sudah mendownload atau sudah membuka e-book atau mendownload e-booknya kemudian PPT atau PowerPoint-nya. Di bagian ini ada namanya finite element method atau metode elemen hingga. Jadi metode elemen hingga ini dipergunakan untuk menghitung model secara komputasi. Jadi dengan menggunakan software-nya itu yang dipergunakan di perkuliahan ini untuk komputasi teknik menggunakan MATLAB. Jadi Anda bisa melakukan atau mendownload software MATLAB atau menginstal ya, kemudian di-download lalu diinstal software MATLAB tersebut di PC atau di laptop. Di MATLAB ini, software MATLAB itu cukup baik atau cukup berguna ya, atau bermanfaat ya ketika melakukan hitungan dalam model finite element. Jadi metode elemen hingga itu adalah membuat persamaan matematika yang ditransformasikan atau dirubah ke dalam bentuk matriks. Jadi ada matriks A, ada matriks B, kemudian ada matriks C. Nah, matriks tersebut memiliki fungsi atau memiliki kegunaan. Jadi dengan nilai matriks tersebut bisa diketahui berapa angka atau berapa nilai yang akan dicari. Di layarnya sudah keluar tampilannya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, jadi ini adalah tampilan dari tools software MATLAB.
Nah, ini adalah software MATLAB yang sudah berhasil atau yang sudah bisa melakukan instalasi. Cara penggunaan dari software MATLAB ini cukup mudah ya, jadi lebih mudah dipergunakan, user friendly artinya dengan cara melakukan atau mengetik script atau program yang ada di bagian ini. Jadi kalau yang pernah mencoba MATLAB misalkan untuk matriks A atau ditulis A kecil sama dengan kurung buka ya, kurung tegak misalnya 9, kemudian 8, kemudian 6, lalu ditutup dengan kurung, maka dia ketika di enter akan menampilkan tampilan seperti ini. Jadi itu adalah hasil dari MATLAB. Kemudian misalkan di bagian ini dituliskan lagi untuk matriks B-nya 7, kemudian ini diawali, jangan lupa diawali dengan kurung buka, kurung tegak ya, kurung tegak. Misalkan 2, 4, 8, kemudian di enter. Jadi dia akan melakukan atau mengeluarkan nilai matriks tersebut. Jadi kalau ditambah misalkan matriks A ditambah dengan matriks B, jadi nanti akan keluar hasil. Hasilnya dari mana? Jadi dia hitung 9 ditambah 2, kemudian 8 ditambah 4, 12, kemudian 6 ditambah 8, 14. Lalu jika matriksnya dirubah, misalkan ditambahkan lagi ada matriks C. Matriks C-nya itu sama dengan kurung tegak. Di sini masukkan misalkan 8, ini 9, kemudian 10, lalu dikasih pembatasnya itu untuk baris berikutnya titik koma ya, titik koma 7, 6, 5, kemudian dikasih pembatas lagi untuk baris berikutnya 1, 4, ini 1 di space, dikasih space 4, kemudian 5, lalu ditutup. Kemudian terakhir jangan lupa di enter. Tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah kalau di matriks itu ini adalah baris 1, kolom 1, kemudian baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3, kemudian baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris 2, kolom 3. Yang bawahnya barisnya adalah baris 3, kolomnya kolom 1, ini adalah baris 3, kolom 2, dan terakhir adalah baris ketiga dengan kolom ketiga. Lalu bagaimana dilakukan perhitungan? Misalkan lakukan perkalian matriks A dikali dengan matriks B atau matriks C. Nah, itu apakah bisa dilakukan dengan menggunakan contoh seperti ini? Jadi yang pertama kali dilakukan, misalkan mencoba menghitung atau perkalian ya matriks A, diketik A dikali dengan C, matriks C, lalu di enter. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasil dari matriks tersebut. Jadi perkalian antar matriks. Misalkan matriks B, matriks B dikali dengan matriks C. Hasilnya seperti itu. Jadi dalam waktu hitungan detik langsung keluar hasil. Kalau dihitung secara manual ya panjang penyelesaiannya. Jadi Anda harus hitung satu-satu baris ini adalah baris 1 dikali baris 1 dikali kolom. Jadi baris dikali kolom nilainya berapa. Nah,
Nanti setelah itu dijumlahkan, lalu keluarlah hasilnya ini 134, 153, 160. Kemudian itu adalah fungsi dari MATLAB ya. Jadi seperti itu fungsi dari MATLAB. MATLAB bisa mudah atau sangat mudah sekali untuk menyelesaikan hitungan yang berhubungan dengan apa? Dengan matriks. Ya, jadi yang tadi didemonstrasikan masih dalam tahapan sederhana ya, karena MATLAB itu banyak sekali fungsinya, tidak hanya berfungsi untuk menghitung atau mencari persoalan yang berhubungan dengan matriks. Kemudian ini adalah arti dari MATLAB. Software komputasi teknik itu banyak sekali jenisnya. Ada Microsoft Excel juga bisa dijadikan software komputasi untuk bidang teknik, komputasi teknik ya, selama mengetahui persoalan atau model matematika atau mengetahui rumus yang ingin dipergunakan. Jadi rumus tersebut dibahasakan ke dalam bahasa komputasi seperti Excel atau seperti software Fortran atau software Visual Basic dan lain-lain. Nah, MATLAB di sini merupakan software pemrograman perhitungan yang analisisnya banyak digunakan, yang penerapannya atau aplikasinya itu untuk bidang matematika. Jadi baik hitungan matematika, persamaan matematika yang seperti persamaan yang tadi, model matriks, kemudian persamaan integral, persamaan diferensial, kemudian untuk menghitung perpindahan panas atau heat transfer, untuk menghitung hitungan yang berhubungan dengan termodinamika, juga Anda bisa melakukan di software MATLAB tersebut dengan membuat script programnya. Nah, karena base-nya itu adalah basicnya itu adalah matematika, persamaan matematika yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasi. Jadi MATLAB ini dapat dipergunakan di bidang pendidikan, mau kemudian buat riset atau penelitian. Jadi sebelum melakukan atau membuat experimental setup atau membuat prototype, itu bisa dilakukan terdahulu dengan modeling komputasi untuk prototype atau untuk membuat benda kerja yang akan dibuat dan dikerjakan. Nah, MATLAB merupakan singkatan atau kepanjangan ya. Jadi MATLAB kalau membaca tulisan MATLAB, MATLAB itu adalah singkatan dari MATLAB. Jadi MAT itu adalah Matrix Laboratory, yang berarti software ini dibuat berdasarkan vektor dan matrik. Jadi base-nya itu dari MATLAB itu dia powerful atau sangat baik untuk menghitung model matematika yang ditransformasikan ke dalam bentuk matrik. Jadi kalau ada persamaan linier atau persamaan matematika aljabar linier, persamaan aljabar itu sangat mudah sekali dihitung dengan MATLAB, jadi bisa diketahui.
dengan MATLAB dengan sangat mudah. Kemudian yang di bagian berikutnya aplikasi atau pemanfaatan dari tools MATLAB tersebut banyak sekali. Ini hanya sebagai contoh, contoh saja. Yang pertama itu dia bisa digunakan untuk melakukan desain matematis, artinya MATLAB ini dapat dibuat untuk membuat model matematika. Jadi sebelum model matematis tersebut dibuat persamaan yang baru, itu bisa dilakukan dengan menggunakan software MATLAB. Jadi ketika melakukan penelitian atau membuat riset dengan cara eksperimen, lalu dicari model matematikanya. Nah, model matematikanya itu bisa didesain atau dirancang menggunakan software MATLAB. Yang kedua adalah bisa memodelkan sistem. Jadi desain matematis tersebut dimodelkan juga bisa dengan MATLAB. Kemudian ini yang baru lagi bisa mengolah sinyal. Sinyal itu artinya sinyal listrik ya. Jadi kalau pernah mendengar atau mempelajari sinyal listrik, itu sinyal itu macam-macam modelnya. Ada yang sinyal berbentuk fungsi sinusoidal. Jadi kalau dijelaskan itu ada yang sinyalnya itu membentuk, kalau dilakukan pengukuran menggunakan oskiloskop, jadi dia sinyalnya itu bisa seperti ini. Nah, fungsinya. Jadi ada yang seperti ini. Nah, ini adalah fungsi sinyal sinusoidal. Kemudian ada juga sinyal listrik yang bentuknya itu berbentuk kotak ya, berbentuk square. Jadi dia seperti ini. Nah, ini adalah sinyal yang bisa diolah dengan MATLAB. Kemudian ada yang berbentuk segitiga, kemudian ada yang berbentuk gergaji, dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Lalu untuk citra, ada kata citra. Citra itu merupakan bentuk gambar ya, berhubungan dengan gambar atau image. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan MATLAB. Caranya seperti apa? Misalkan ingin menganalisa fenomena penyalaan flame. Flame itu nyala api ya. Jadi ketika api dinyalakan menggunakan bahan bakarnya kayu bakar, kemudian yang satu lagi menggunakan bahan bakar gas LPG, yang satu lagi menggunakan minyak tanah. Nah, itu bisa dianalisa, ada warna-warni dari api tersebut. Api ada yang berwarna ketika dia nyala dengan bahan bakar BBG, bahan bakar gas, dia akan berwarna biru, kemudian dengan menggunakan kayu bakar berwarna orange ke merah-merahan, kemudian dengan menggunakan minyak tanah berwarna merah. Nah, warna-warna tersebut itu memberikan makna atau memberikan arti kegunaan. Misalnya untuk warna biru dia mengeluarkan temperatur sekian, kemudian untuk warna merah dia mengeluarkan temperatur sekian, kemudian untuk warna oranye dia mengeluarkan temperatur sekian. Nah, itu bisa dilakukan atau bisa dianalisa dengan MATLAB. Jadi setelah divisualisasi, dipoto dengan menggunakan kamera, nanti bisa diolah dengan datanya untuk mengetahui berapa nilai temperatur
yang dikeluarkan oleh flame tersebut dengan warna yang bervariasi. Lalu yang di bagian ini visualisasi itu artinya gambar. MATLAB itu bisa berfungsi untuk menggambar 2D, menggambar 2 dimensi, itu bisa dilakukan juga dengan MATLAB ya, sama seperti AutoCAD atau SolidWorks atau CATIA, Inventor, ProEng, Pro Engineering, kemudian 3D Max dan lain-lain. Di MATLAB, software MATLAB juga bisa menggambar bentuk gambar 2D, 2 dimensi. Jadi ada gambar gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Nah, lalu yang membedakan kalau di MATLAB menggambarnya jelas berbeda prosesnya atau langkah-langkahnya dengan menggunakan software AutoCAD. Ya, kalau AutoCAD tinggal kalau misalnya mau menggambar garis ya tinggal tarik garis saja, misalnya gambar ada ikon garis ditarik dari titik satu ke titik berikutnya. Jadi kalau di MATLAB ini, di MATLAB ini harus membuat skripnya atau membuat codingnya atau membuat code-nya. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau di MATLAB harus membuat bahasa pemrograman. Lalu tool analysis, jadi untuk bisa berfungsi sebagai alat atau tools yang dipergunakan untuk melakukan suatu analisa. Ya, analisanya banyak ya, yang berhubungan dengan teknik, misalkan analisa tentang heat, kemudian analisa tentang fluid, kemudian analisa tentang kalau di struktural bisa juga menganalisa tentang tegangan, kemudian bisa juga digunakan untuk menganalisa yang lain. Ya. Jadi MATLAB bisa dipergunakan atau bisa dimanfaatkan untuk case atau berbagai macam kasus di bidang teknik. Ini hanya sebagai contoh saja, 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya masih banyak sekali, masih banyak lagi ya, bisa diimplementasikan atau bisa dipergunakan di MATLAB. Jadi kalau betul-betul masuk ke software tersebut, ke dalam software MATLAB, ya banyak fitur-fitur baru atau fitur-fitur yang ditambahkan dari software MATLAB untuk bidang-bidang yang lain seperti di bidang medis atau di bidang kedokteran, itu juga bisa mempergunakan software MATLAB seperti melakukan analisa untuk image processing dari hasil foto ronsen, kemudian untuk menganalisa mengenai tentang blood flow, aliran darah dan lain sebagainya. Ya, jadi secara sederhana MATLAB ini adalah software yang dipergunakan atau yang berguna untuk menghitung persamaan matematika. Jadi MATLAB itu bisa menghitung, contohnya seperti operatornya, itu dia bisa menghitung bagaimana proses penjumlahan. Jadi ketika menghitung 1 ditambah 1, berarti ada operator matematikanya tanda positif plus, kemudian pengurangan. Jadi misalkan 8 dikurang dengan 2, itu berarti dia menggunakan operator negatif. Perkalian, terus perkalian masing-masing elemen yang bersesuaian, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari
operator matematika yang bisa dipergunakan oleh MATLAB. Masih banyak lagi yang bisa dipergunakan, tidak hanya ini hanya sebagian sederhananya yang ditampilkan. Dan dia juga bisa menghitung untuk fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, kemudian fungsi parabolik dan lain-lain. Itu hanya contohnya. Nah, ini juga masih sangat sederhana sekali yang ditampilkan di sini. Lebih lengkapnya itu bisa dilihat di menu help-nya yang kemarin dikirim di grup ya. Jadi bisa membuka di link tersebut capability dari software MATLAB apa saja yang bisa dilakukan. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan. Itu hanya baru prolog dulu, baru pembukaan. Kira-kira ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ada nggak sih, Pak, perhitungan matematika? Ada nggak sih, Pak, perhitungan matematika yang nggak bisa dihitung oleh MATLAB? Oke, pertanyaannya apakah ada perhitungan matematika yang tidak bisa diselesaikan oleh MATLAB gitu ya? Iya, Pak. Ya, jadi kalau saya bilang nggak ada, selama persamaan matematika itu benar. Jadi ketika rumusnya itu benar itu artinya ya rumusnya benar, jadi nggak salah mengikuti kaidah matematika, nggak salah atau tidak ada kesalahan. Itu semua persamaan matematika bisa dihitung dengan MATLAB. Jadi mau persamaan aljabar linier, kemudian persamaan yang tadi matriks, kemudian persamaan polinomial, kemudian persamaan polinomial yang pangkatnya 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, terus persamaan eksponensial, kemudian persamaan yang lain itu selama dia ada hitungan matematikanya yang tadi ada operator matematikanya seperti tanda tambah, bagi, kali, kurang, sinus, kosinus, tangen dan seterusnya itu, selama dia masih bisa menggunakan itu, MATLAB bisa mengeksekusi atau bisa menghitung persamaan-persamaan tersebut. Ya kalau yang tadi kan yang ditampilkan di sini, nah ini ada operatornya nih. Selama operator matematikanya itu menggunakan tanda tambah, tanda positif, berarti kalau misalnya ada rumus 2x ditambah 4y, ya berarti ada tanda tambah, itu bisa dieksekusi oleh MATLAB. Kemudian misalkan x dikurang z, ya berarti MATLAB juga bisa menghitung. Kemudian misalnya x b dikali b, ini kan ada tanda kali ya, b dikali dengan c, MATLAB juga bisa menghitung dan seterusnya. Jadi selama dia masih rumus matematikanya itu, operator matematikanya itu masih benar ya, artinya persamaan matematika itu tetap benar, MATLAB bisa mengeksekusi, bisa menghitung. Syaratnya yaitu, syaratnya dia harus operasi matematikanya harus tepat. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, oke. Ya. Nama saya Akbar, Pak, dari angkatan 18, NIM terakhir 17. Kalau di MATLAB sendiri kan ada penggunaan kurung, Pak ya? Ada kurung biasa, kurung siku, sama kurung kurawal. Nah, untuk penggunaannya itu sendiri, bagaimana sih Pak? Apakah ada guideline-nya kah atau ada parameter penggunaan itu sendiri? Terima kasih Pak. Ya, oke. Tadi pertanyaan tentang
tanda kurung ya. Ya, jadi kalau dilihat di sini, misalkan ini di layarnya sudah keluar tampilan MATLAB-nya. Sudah, Pak. Ya, ini misalkan saya bersihkan CLC ya, clear. Jadi CLC itu merupakan komen untuk membersihkan ini command window. Tadi misalkan terus saya tambah lagi clear all, clear var. Oke. Nah, tadi tanda kurung, misalkan kurungnya itu contohnya misalkan ini hanya sebagai contoh, nanti bisa dicari yang lain ya, hanya sebagai contoh karena tadi yang tanya adalah kurung A sama dengan misalkan kurungnya itu seperti ini 5, kemudian 6, terus 7, ini 3, kemudian ditutup lagi titik 2 titik koma, kemudian 6, kemudian 8, lalu ditutup. Ini adalah kurung kurung tegak ya, jadi kurung siku, jadi berbentuk siku. Ketika di enter, ya oke, berarti dia terjadi kesalahan. Nah, ketika terjadi kesalahan itu, ya bisa dibersihkan lagi di CLC, CLC A. Ya, jadi fungsi dari kurung itu tadi, kurung yang ini namanya. Nah, kurung ini dia fungsinya untuk matrik. Jadi untuk membuat matrik baris 1, 2, 3, baris 3 dengan kolom, ini ada 2, ini kolom 1, kolom itu yang vertikal ya, kolom 1, kemudian itu kolom 2. Terus coba lagi misalkan kalau kurungnya dirubah, kalau yang tadi pakai kurung tegak lalu digunakan kurung ini. Nah, ini apakah fungsinya bisa? Coba-coba aja. 6, 7, kemudian ini 5, 6, 7, kemudian 7, ini 9, kemudian yang kurung tutup 5, 6, 7, 9. Nah, ternyata dia nggak bisa menggunakan kurung ini ketika mengeksekusi atau menyelesaikan soal yang berhubungan dengan matrik. Jadi matrik harus menggunakan kurung siku. Misalkan kurungnya digunakan untuk yang lain, misalkan kurungnya 6 seperti ini. Kira-kira maknanya apa? Maknanya, nah dia bisa digunakan untuk seperti itu. Jadi MATLAB itu ya dicoba-coba saja. Ketika misalkan yang tadi contohnya misalkan yang ini, nah ini di copy paste ke sini,